Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kita ketemu lagi pada pembelajaran kimia yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri. Yang pertama, perkembangan teori atom. Yang kedua, struktur atom. Oke, teman-teman, ini adalah tabel atau perjalanan perkembangan teori atom. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Yunani, filsuf Yunani bernama Demokritus pada tahun 460 sebelum Masehi. Dan dia yang pertama kali mengemukakan teori tentang atom atau atomos, artinya tidak dapat dibagi. Kemudian seorang ilmuwan bernama John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan teori atom sebagai bola pejal. Pada tahun 1897, teori dari Dalton itu diperbaiki oleh James Jacob Thomson yang membuat teori roti kismis. Kemudian pada tahun 1912, seorang ilmuwan asal Rutherford bernama Rutherford, dia mengemukakan teori atom dan menemukan adanya muatan positif pada atom. Kemudian pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr, dia mengemukakan teori lintasan atom. Dan yang terakhir yaitu teori tentang atom modern pada tahun 1930 ditemukan dan sampai saat ini masih tetap dipakai. Merupakan gabungan teori yang dikemukakan oleh Heisenberg, Schrödinger dan juga de Broglie. Dan teori ini yang sampai sekarang masih kita gunakan. Oke, teori atom yang pertama dikemukakan oleh Demokritus pada tahun 460 sebelum Masehi. Demokritus itu adalah seorang filsuf Yunani yang pertama kali menyatakan bahwa materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang kita kenal sebagai atom. Dalam bahasa Yunani, atom dinamakan atomos atau tidak dapat dibagi. Oke, teori atom yang kedua dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808. Nah, John Dalton mengemukakan bentuk atom yang disebut sebagai bola pejal. Dalam teorinya, Dalton menyebutkan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan antara satu unsur yang satu dengan unsur yang lain memiliki sifat dan berat yang berbeda-beda. Kelebihan pada teori atom Dalton adalah dapat menerangkan hukum kekekalan massa milik Lavoisier dan juga dapat menerangkan hukum perbandingan tetap milik Proust. Selain kelebihan, ada kelemahan pada model atom Dalton. Yang pertama, dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan. Dan yang terakhir adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Karena pada teori milik Dalton masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka ilmuwan yang bernama Joseph John Thomson atau J.J. Thomson menyempurnakan teori atom Dalton. Penemu atom yang selanjutnya adalah Joseph James Thomson. Pada teorinya, dia menyebutkan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang dinetralkan oleh muatan negatif dari elektron yang tersebar merata pada permukaan atom. Thomson menemukan model atom yang dikenal sebagai teori roti kismis. Oke, teman-teman, ini adalah model atom dari Thomson. Di sini terlihat bahwa atom ini merupakan bola yang bermuatan positif. Nah, pada permukaan atom ini ada elektron-elektron yang tersebar secara acak. Makanya kenapa Thomson menyebutnya sebagai teori roti kismis. Oke, teman-teman, ini adalah kelemahan dan kelebihan dari teori atom milik Thomson. Kelemahannya yang pertama adalah Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atomnya. Yang kedua, pernyataan bahwa atom adalah bola bermuatan positif dengan konsentrasi muatan yang seragam terbukti salah.
karena pada percobaan Rutherford pada teori selanjutnya menemukan bahwa atom mempunyai muatan positif yang terkonsentrasi pada inti atom. Kelebihan dari teori atom milik Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, dan ini menunjukkan bahwa adanya partikel yang lebih kecil di dalam atom dan menggugurkan teori dari Demokritus. Oke, teori atom yang keempat itu adalah teori atom milik Ernest Rutherford. Nah, Rutherford ini yang menemukan adanya inti atom. Pada model atomnya, dia menyebutkan bahwa muatan positif pada atom itu tidak tersebar merata pada atom, melainkan pada inti atom. Teori ini secara langsung menggugurkan teori milik Thomson yang menyebutkan bahwa muatan positif itu tersebar secara merata pada atom. Nah, di bawah ini adalah model atom dari Rutherford, di mana muatan positif terdapat pada inti atom dan muatan negatif itu mengelilingi muatan positif atau inti atom. Oke, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari model atom Rutherford. Kelebihannya adalah Rutherford dapat membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan dari teori Rutherford adalah yang pertama, Rutherford menganggap bahwa elektron memancarkan energi ketika berputar mengelilingi inti, sehingga lama-kelamaan jari-jari lintasannya mengecil sebelum akhirnya jatuh pada inti. Dan ternyata hal ini tidak pernah terjadi. Kelemahan yang kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Kelemahan yang ketiga, tidak dapat menerangkan spektrum pada atom hidrogen. Dan kelemahan yang keempat adalah tidak dapat menerangkan struktur stabil atom. Kelemahan-kelemahan ini akan dilengkapi oleh teori atom selanjutnya, yaitu teori atom milik Niels Bohr. Oke, teori atom yang kelima itu adalah teori atom milik Niels Bohr. Bohr mengemukakan bahwa yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Teori yang kedua mengemukakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada jarak tertentu yang disebut sebagai lintasan elektron. Teori dari Bohr yang ketiga adalah pada saat bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak memancarkan maupun menyerap energi. Dan teori dari Bohr yang terakhir adalah elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi dan bisa pula berpindah ke lintasan yang lebih rendah dengan cara memancarkan energi. Oke, teman-teman, ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari model atom Bohr. Kelebihan yang pertama adalah Bohr dapat menjelaskan tentang kestabilan atom. Kelebihan yang kedua bahwa model atom Bohr dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Selain itu, kelebihan dari model atom Bohr adalah melengkapi kekurangan dari model atom Rutherford, di mana Bohr dapat menjelaskan bahwa elektron tidak akan jatuh pada inti karena dia dapat menyerap atau melepaskan energi. Kemudian sekarang kekurangan dari model atom Bohr. Kekurangan dari model atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan adanya efek Zeeman. Kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis yang dipancarkan oleh atom berelektron banyak. Karena pada model atom Bohr hanya bisa menjelaskan spektrum dari atom hidrogen. Dan yang terakhir, beberapa garis spektrum memiliki intensitas lebih besar dari spektrum yang lainnya. Oke, model atom yang terakhir adalah model atom milik mekanika kuantum atau model atom modern.
Model atom ini merupakan model atom yang dipakai sampai saat ini. Teori model atom modern itu merupakan gabungan teori dari beberapa ilmuwan. Salah satunya adalah Heisenberg dan Schrödinger. Pada teori mekanika kuantum dijelaskan bahwa keberadaan elektron dalam suatu atom tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa dipastikan adalah kebolehjadian terdapatnya elektron dalam suatu atom. Kebolehjadian adanya elektron pada suatu atom ini kita kenal sebagai orbital. Oke teman-teman, ini adalah model atom dari mekanika kuantum atau kita kenal sebagai model atom modern. Nah, di sini ini adalah yang pada bagian pusat inti atom. Di sekitar inti atom ada bagian yang berwarna gelap. Bagian berwarna gelap ini disebut sebagai awan elektron. Awan elektron di sekitar inti ini menunjukkan sebagai tempat kebolehjadian adanya elektron. Oke, bahasan selanjutnya adalah struktur atom. Jadi, setelah kalian mempelajari materi perkembangan atom atau teori atom, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih partikel-partikel dasar dari penyusun suatu atom. Oke teman-teman, ini adalah partikel dasar penyusun suatu atom. Partikel yang pertama adalah elektron. Elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson. Dan muatan dari elektron itu adalah -1. Dan lambang elektron dilambangkan dengan huruf E. Kemudian partikel yang kedua adalah proton. Proton ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Goldstein. Dan proton bermuatan positif 1 dan dilambangkan oleh P. Yang terakhir adalah neutron. Neutron ditemukan oleh ilmuwan bernama James Chadwick dan neutron merupakan partikel netral, makanya dia bermuatan 0. Lambang dari neutron adalah N. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari simbol atom. Nah, di sini ada lambang huruf X. X ini adalah lambang dari suatu unsur. Mungkin unsur yang familiar untuk kalian biasanya adalah O untuk oksigen. Nah, di bawah huruf Z ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron dari suatu unsur. Kemudian lambang huruf A, posisi di atas ini merupakan nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton dan juga neutron. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari notasi unsur. Nah, fungsi dari notasi unsur adalah untuk mengetahui letak dari nomor atom dan juga letak dari nomor massa suatu unsur. Nah, tadi disebutkan bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah proton sekaligus menunjukkan jumlah elektron. Karena unsur fosfor, di sini lambangnya P untuk unsur fosfor, itu nomor atomnya adalah 15, maka jumlah protonnya adalah 15 dan jumlah elektronnya adalah 15. Nah, bagaimana dengan neutron? Neutron itu adalah nomor massa dikurangi dari nomor atom. Jadi 31 dikurangi 15. Jadi neutron untuk unsur fosfor adalah 16. Nah, teman-teman, bagaimana cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron untuk suatu ion, baik ion positif ataupun ion negatif? Di sini ada lambang positif untuk ion positif. Artinya Ki ini adalah jumlah elektron yang dilepaskan oleh suatu unsur. Sedangkan untuk ion negatif, di sini ada lambang negatif, R-nya itu menunjukkan banyaknya elektron yang diterima atau ditarik oleh suatu ion negatif. Nah, sekarang jumlah proton itu masih tetap sama dengan nomor atom, baik itu ion positif atau ion negatif. Sedangkan jumlah neutron itu juga sama, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom, baik untuk ion positif ataupun ion negatif. Nah, yang berbeda adalah terletak pada jumlah elektron.
jumlah elektron pada ion positif, karena plus ini menunjukkan dia kehilangan atau melepas elektronnya, maka jumlah elektronnya karena sudah dilepaskan akan berkurang sebanyak Q. Sedangkan untuk ion negatif, karena R ini adalah jumlah elektron yang diterimanya, maka dia elektronnya bertambah sejumlah R. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan elektron, proton, dan neutron pada unsur bermuatan atau ion, baik itu ion positif atau ion negatif. Nah, ini adalah contoh ion positif. Nah, sekarang kita diminta menentukan jumlah elektron, proton, dan juga neutronnya. Nah, sekarang tadi sudah disebutkan bahwa yang berubah itu adalah jumlah elektronnya. Tanda 2+ ini artinya si unsur magnesium telah kehilangan atau melepas 2 elektronnya. Kita ketahui bahwa jumlah elektron itu bisa kita lihat dari nomor masanya. Berarti di sini kita jawab jumlah elektronnya adalah 12 min, tadi dia kehilangan 2 elektron, berarti 12 min 2 sama dengan 10. Artinya si unsur magnesium ini mempunyai 10 elektron. Lalu bagaimana dengan protonnya? Protonnya itu sama dengan jumlah dari nomor atomnya, yaitu adalah 12. Lalu bagaimana dengan jumlah neutronnya? Jumlah neutron tadi adalah bahwa nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 24 dikurang nomor massanya adalah 12, berarti sama dengan 12. Jadi untuk ion magnesium 2+, berarti jumlah elektronnya adalah 10, protonnya adalah 12, dan neutronnya adalah 12. Jadi yang berbeda dalam keadaan netral hanya jumlah dari elektronnya. Oke, teman-teman, tadi adalah submateri terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.